Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah di tempat saya bertugas, yaitu di SD Negeri 1 Karangnangka, Kecamatan Bukatija, untuk tugas modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat kabarnya Bu? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Kasmina telah menyempatkan waktunya untuk menemui saya ini Bu, karena saya dari guru penggerak ada tugas untuk mewawancarai Ibu seputar dilema etika permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah. Ya. Baik Ibu, yang pertama yang akan saya tanyakan ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah yang Ibu pimpin, Bu? Sejauh ini tidak melakukan identifikasi sendiri secara khusus, namun dilakukan berdasarkan melalui aturan atau alur proses yang dilakukan oleh semua guru, khususnya wali kelas. Hasil dari proses tersebut akan didiskusikan lagi pada rapat terbatas untuk mengambil kesimpulan apakah kasus tersebut dilema etika atau bukan, ataupun bujukan moral. Kemudian digunakan sebagai tindak lanjut pengambilan keputusan seperti itu. Ya, baik Bu. Jadi tadi harus melalui proses musyawarah dulu diskusi ini baru diputuskan. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Untuk mengambil keputusan bahwa jika diperlukan, maka terlebih saya melakukan koordinasi atau musyawarah kepada pihak-pihak terkait sesuai permasalahan, seperti guru, orang tua, atau pihak lain yang diperlukan. Langkah ini dilakukan tidak hanya untuk masalah serupa, akan tetapi dilakukan untuk beberapa masalah lain yang memang mendesak untuk segera diambil keputusannya. Berarti melibatkan berbagai unsur Ibu ya untuk pengambilan keputusan. Ya baik Bu, kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan selama ini seperti apa Bu? Prosedur yang dilakukan tergantung dari permasalahan. Apabila menyangkut tentang murid, maka proses dimulai dari guru kelasnya, baru kepala sekolah. Kalau permasalahan guru dan karyawan dilakukan langsung oleh kepala sekolah. Berarti ada tahapan Ibu. Iya. Kemudian untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini Ibu hadapi Bu? Hal-hal yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika sebagai contoh yaitu musyawarah atau rapat dengan beberapa orang atau pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Dalam musyawarah bertujuan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan yang berkaitan dengan masalah. Setelah dilakukan pertimbangan yang matang, baru kemudian mengambil keputusan. Tentunya pada saat yang sama diperlukan cara berpikir yang jernih agar keputusan yang diambil tepat, mungkin juga efektif untuk mengambil keputusan selain masalah terkait dilema etika maupun rujukan moral. Jadi benar-benar harus dimusyawarahkan Ibu biar mengambil keputusan itu tepat dan tepat disepakati juga oleh semua.
Ya baik Bu, kemudian hal apa saja nih Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik yang selama ini hadapi ini? Sejauh ini tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah ketika berhadapan dengan guru yang belum tentu sepaham. Kadang mereka paling benar memberikan pemahaman tentang permasalahan tersebut demi mencari solusi terbaik. Baik, berarti Ibu dengan memberikan pemahaman dulu ya Iya. untuk mencari solusinya. Oke. Ya Bu, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ketika ada permasalahan atau mungkin Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini, Bu? Tidak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Kami lebih kepada menyelesaikan masalah yang ada. Apabila masalah tersebut menuntut untuk segera diselesaikan, maka akan langsung menyelesaikan di tempat. Sering terjadi masalah yang diproses penyelesaiannya membutuhkan musyawarah atau rapat terlebih dahulu, atau bahkan harus meminta masukan dari guru-guru yang senior. Nanti guru saya itu yang dianggap sudah berpengalaman Iya. gitu tentunya ya. Baik Bu, untuk selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu, Bu? Faktor-faktor yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan khususnya kasus-kasus dilema etika adalah yang paling utama kekompakan dari semua warga sekolah dengan memperhatikan masukan, saran dari setiap musyawarah tersebut akan mempermudah pemahaman kasus sehingga pengambilan keputusan akan lebih tepat. Berarti lebih diutamakan masukan, kemudian Iya. musyawarah, biar menghasilkan keputusan yang Yang tepat dan lebih tepat dan disepakati Iya. gitu ya. Kemudian yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah tadi Ibu sampaikan, pembelajaran apa ini yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika itu? Dari semua proses yang terjadi sampai ada keputusan, kami menyimpulkan pentingnya musyawarah untuk saling berkoordinasi. Hanya itu. Jadi koordinasi buat utama Ibu Iya, ya. iya. Ya baik Ibu, terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk sharing ilmunya. Semoga nanti saya bisa juga mengambil ilmu dari Ibu Masmina dan bisa menerapkannya untuk kedepannya gitu. Ya, terima kasih Ibu, sehat selalu buat Ibu Masmina. Assalamualaikum. Sama-sama, semoga sukses selalu. Amin. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Mati sehat. Alhamdulillah Bu. Terima kasih ya Bu Upi sudah menyempatkan waktunya. Begini Bu, saya kan ada tugas untuk wawancara ya untuk modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan yang di sekolah yang Ibu pimpin. Ya. Nanti saya akan bertanya ini seputar pengambilan keputusan dilema etika dan rujukan moral yang Ibu pimpin di sekolah ini gitu. Tapi Ibu, kira-kira ini selama ini Ibu ketika menghadapi dilema etika atau rujukan moral, Ibu cara mengidentifikasinya bagaimana Ibu untuk kasus-kasus tersebut? Saat ada kasus-kasus terkait dilema etika atau penuntutan moral, biasanya saya mengidentifikasinya, saya lihat saja kasusnya. Misalnya ini lawannya apakah kebaikan dengan kebaikan ataukah kebaikan dengan hal-hal yang memang itu bukan hal-hal yang masih bisa ditinggalkan. Contohnya misalnya kan ada kasus guru mau izin padahal di sekolah ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan, tapi kemudian guru tersebut meminta izin padahal hal itu sebetulnya nggak urgent. Misalnya dia mau menghadiri suatu kegiatan yang masih bisa dilakukan oleh keluarga yang lain.
Itu biasanya memang yang harus seperti itu menjadi pertimbangan saya. Tapi kalau memang gurunya kadang kan dalam izin kan kadang mungkin memang saya lihat juga memang bisa digantikan atau Berarti dipertimbangkan juga untuk skala prioritas Ibu ya. kalau prioritasnya. Terus selama ini bagaimana ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya dua-dua keputusan itu semuanya benar itu bagaimana? Biasanya kadang kalau kayak gitu kan saya contohnya hal-hal seperti itu, saya misalnya di sekolah ada rapat nih dengan murid. Kemudian yang kedua misalnya saya juga ada rapat karena sekolah-sekolah biasanya kan kadang ada rapat K3S. Nah, ini nanti biasanya saya lihat prioritasnya dulu mana yang lebih penting. Nah selain itu juga biasanya saya juga lihat lagi apakah ini bisa saya wakilkan atau tidak. Kemudian kalau bisa ya kadang saya komunikasi juga sih dengan guru kalau ada hal-hal seperti itu. Jadi dikomunikasikan dulu baru diteruskan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa ini yang seperti apa yang dilakukan saat ini? Nah, biasanya itu tadi saya komunikasi dulu. Tadi kan contohnya saya ada rapat nih di satu di sekolah, satu di luar. Nanti saya komunikasikan dulu dengan guru waktunya, misalnya mungkin apakah rapatnya bisa di sekolah bisa digeser karena kalau udah kaitannya dengan luar kan saya tidak punya kuasa ya untuk menggunakan jadwal. Kalau saya minta tolong dulu apakah bisa digeser, biasanya lebih cepat kayak gitu. Jadi nanti untuk pelaksanaannya nanti kan saya bisa lebih dulu di sekolah baru saya bisa mengikuti. Tapi kalau terpaksanya tidak bisa ya paling nanti saya komunikasi lagi dengan guru, nanti saya disposisikan tugas terkait rapat di sekolah dengan. Berarti lebih ke manajemen waktunya itu yang dipersiapkan begitu ya. Terus ini hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini publik anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus pinjaman etika? Yang saya anggap penting ya itu tadi komunikasi, harus ada komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi nanti saya kesulitan dalam mengidentifikasi dan membuat prioritas. Kemudian nanti kalau sudah diskusi saya juga menganalisis ini dampaknya baik jangka pendek maupun jangka panjang dalam keputusan tersebut. Apakah nanti pengaruhnya bagi saya dan bagi sekolah itu seperti apa? Jadi intinya harus ada komunikasi ya Bu. Karena memang kalau tidak ada komunikasi itu bisa menimbulkan miskomunikasi juga. Jadi salah persepsi gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu. Kalau dilema etika itu kan tadi kaitannya benar lawan benar ya. Kadang memang itu balik lagi dalam menentukannya memang ya itu tadi karena benar lawan benar kan kadang saya berat ya mau mengambil keputusan yang seperti apa. Tapi akhirnya tadi dengan komunikasi, kemudian dengan mempertimbangkan efek jangka pendek jangka panjang itu nanti biasanya ya yang bisa membuat saya akhirnya bisa mengambil keputusan. Jadi intinya tidak lupa selalu komunikasikan dan dimusyawarahkan itu biar mengambil keputusan itu tepat gitu. Ya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ketika ada permasalahan itu, atau mungkin membuat atau mungkin Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan sama Ibu? Kalau untuk penyelesaian masalahnya itu biasanya saya lihat juga sih kasusnya seperti apa. Kasusnya ini bisa diselesaikan saat itu juga atau membutuhkan proses yang panjang. Karena kan otomatis situasi, kondisi dan permasalahan yang dihadapi kan otomatis tidak mungkin sama ya. Kalau situasinya memang mengharuskan dan memang bisa diselesaikan saat itu juga ya sebaiknya diselesaikan saat itu juga. Karena kadang kalau permasalahan yang harus diselesaikan saat itu juga tapi tidak langsung diselesaikan, takutnya malah nanti jadi berkembang terlalu ke arah yang lebih buruk. Nanti malah akhirnya
bukan lagi kasus-kasus yang harus dilema etika, tapi nanti malah harus hal-hal yang mengarah ke rujukan moral. Kemudian kalau untuk prosedurnya sendiri, kalau memang dibutuhkan jangka waktu yang panjang, otomatis langkah-langkahnya ya otomatis saya pertama itu tadi komunikasi. Kuncinya bagi saya sih komunikasi bagaimana supaya saya tahu pihak-pihak yang terlibat ini bagaimana sudut pandangnya, dan saya juga tahu masalah yang saat ini dihadapi apakah ada hal-hal penyerta yang lain yang menyebabkan masalah itu terjadi. Kemudian kalau sudah saya komunikasikan, nanti baru saya memikirkan langkah-langkah selanjutnya dalam mengambil keputusan. Apakah ini nanti efeknya nanti bagaimana untuk pengambilan keputusan saya? Apakah ada efek-efek secara jangka pendek, jangka panjang maupun efek-efek yang lain seperti kaitannya dengan hukum dan lain sebagainya. Berarti intinya satu kuncinya komunikasi ibu sama identifikasi masalah terlebih mungkin ibu. Kemudian ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kuncinya masih satu, komunikasi. Dalam pengambilan keputusan itu memang dalam menurut saya prinsip saya itu harus ada komunikasi. Karena nanti kalau saya sudah komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, jadi saya memang benar-benar sudah yakin nih, apa sih keputusan yang harus saya ambil. Ya, baik. Jadi semua hal yang telah ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Kalau dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika yang bisa saya ambil, ternyata kadang situasi atau kasus yang sama itu kadang tetap ada faktor-faktor penentunya. Jadi kadang keputusannya tidak bisa disamakan. Kadang misalnya situasi ada orang minta izin, guru minta izin. Kadang guru minta izin kan posisinya kan karena berbeda, itu nanti akhirnya pun keputusan yang saya ambil akhirnya berbeda, tidak bisa disamakan. Satu guru dengan guru yang lain, seperti itu sih paling. Berarti karena perbedaan kepentingan menjadi perbedaan hal-hal yang memang menjadi pertimbangan. Ya baik Ibu Upi, terima kasih ini atas waktunya sudah memberi kesempatan saya untuk mewawancara Ibu tentang instansi Ibu sama ini ya Ibu pemimpin. Terima kasih, sukses selalu buat Bu Upi. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Pri. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Pri sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk menemani saya nih Pak untuk tugas CGP saya. Kebetulan di CGP saya di modul 3.1 ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Nah, di kesempatan kali ini saya meminta waktunya Pak Pri. Bersedia Pak Pri? Ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Pri. Jadi Pak, ini kita mau ngobrol-ngobrol mengenai tentang dilema etik ya. Ini saya ingin tahu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah yang Bapak pimpin terkait dengan dilema etika dan rujukan moral Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau berkaitan dengan permasalahan yang ada di etikanya itu di sekolah saya, tentunya saya harus mengidentifikasi dulu. Misalkan jika di suatu sekolah itu ada kasus, maka kasus tersebut saya identifikasi itu masuk dalam semacam dilema etika atau bukan. Jika itu masuk, maka kita akan melakukan penanganan dengan sebaiknya. Jadi dengan mengidentifikasi suatu kasus yang ada. Berarti diidentifikasi dulu apakah ini termasuk rujukan moral atau dilema etika, setelah itu baru identifikasi, dicari akar permasalahannya, baru diambil tindakan. Kemudian ini Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan
urusan di sekolah Bapak yang di sekolah Bapak yang dipimpin nggih. Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama memiliki nilai kebajikan yang sama. Itu kan berkaitan dengan dilema etika ya, karena peristiwa atau kasus itu sama-sama benar sehingga perlu ada penyelesaian. Untuk menyelesaikan hal semacam ini yang boleh dikatakan kita itu sebagai dilema etika, maka kita tentunya harus tidak bisa menyelesaikan oleh orang per orang, tapi dengan mencari masukan-masukan dari guru yang lain. Meskipun kalau dikatakan posisinya sebagai kepala sekolah bukan berarti harus memutuskan dengan sendirinya, bukan, tapi harus bekerja sama dengan guru lain, siapa tahu itu nanti bisa memberikan masukan-masukan atas peristiwa yang berarti kita membutuhkan guru-guru yang mungkin dianggap senior di sekolah ini ya Pak ya. Ya. Baik Pak, kemudian ini langkah-langkah atau prosedur apa ini yang Bapak biasa lakukan di sekolah ini untuk mengatasi? Pertama, dari kasus yang ada kita identifikasi dulu kasus itu termasuk dilema etika atau bukan. Jika termasuk dalam kategori dilema etika, maka kita harus cari akar permasalahan dari kasus tersebut. Nah, cari akar permasalahannya, kemudian seperti tadi sudah saya sampaikan, mencari masukan dari teman yang lain, kemudian kita cari berbagai macam solusi yang terbaik. Kemudian karena itu membuat kita berdilema karena semuanya benar, maka kita harus mencari penyelesaian yang dianggap benar oleh kebanyakan orang. Jadi dengan ini mengidentifikasi tadi ya Pak, kemudian mengelompokkan mungkin kalian itu sama-sama benar, sehingga nanti akan menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Untuk kemudian Pak, ini apa saja nih yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Kalau penyelesaian dilema etika itu tindakannya efektif itu pertama komunikasi pertama dengan yang bermasalah, kemudian juga komunikasi dengan yang lain yang bisa memberikan masukan. Nanti kan dari komunikasi tersebut nanti bisa mendapatkan masukan yang paling tepat untuk mengatasi apa. Berarti intinya komunikasi Pak. Kemudian nih Pak, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Maksudnya ada tantangan ya Pak? Memang suatu dilema itu ya ada tantangannya. Karena dilema, maka orang yang berpihak atau orang yang bermasalah itu kan masing-masing memiliki pendapat sendiri. Mungkin dia merasa pendapatnya benar, si A juga pendapatnya benar. Jadi kita sebagai yang ikut mengatasi, jadi itu merupakan tantangan karena masing-masing yang bermasalah merasa dirinya benar. Oleh karena itu solusi yang terbaik yaitu tadi dari masukan dari orang lain. Para pihak yang bermasalah merasa dirinya yang paling benar. Itulah tantangannya, bagaimana mengatasi hal tersebut supaya mereka yang merasa dirinya benar suatu ketika akan diselesaikan menyadari akan mungkin ya katakanlah kekurangannya atau menerima hasil keputusan yang telah ditetapkan. Tantangannya karena mungkin masing-masing yang bermasalah merasa sama-sama benar gitu Pak. Kemudian ini apakah ada sebuah tata cara atau jadwal tertentu nih dalam pengambilan keputusan itu Pak? Apakah mungkin ketika ada permasalahan Bapak mengatasinya di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya mungkin di kemudian hari atau mungkin pada saat itu juga gitu. Kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa yang dijalankan? Kalau untuk mengatasi suatu masalah, kan kita di tempat saya lah misalkan ya, kita tidak tahu ada suatu atau tidak mungkin berencana akan timbul suatu masalah. Jadi bagaimana mengatasi ya pada saat ada permasalahan tersebut. Jadi katakanlah tidak menjadwalkan akan mengatasi suatu masalah. Jadi jika ada masalah barulah ditangani. Andai kata masalah itu berat dan memang membutuhkan
penyelesaian yang cukup lama, nah itulah maka kita menjadwalkan untuk mengatasi masalah. Jadi intinya pertama tidak menjadwalkan, tapi andai kata ada permasalahan yang memang perlu penyelesaian bertahap, maka itu kita jadwalkan. Berarti kondisional ya Pak untuk permasalahan itu. Ya, kondisional. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini Pak? Kalau dalam suatu organisasi biasanya memang kita harus semacam memperhatikan pendapat orang lain. Jika pendapat orang lain itu memang dapat memberikan solusi yang baik dan itu memang benar dan dapat dilaksanakan, tidak buruk sehingga untuk diterapkan. Jadi perlu adanya kerjasama. Berarti kita tetap membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan satu. Berarti intinya berkoordinasi Dengan pihak lain atau dalam suatu sekolah ya dengan guru lain lah. Mungkin ya guru senior atau mungkin kalaupun junior, andai kata dia mumpuni tidak masalah. berarti bisa menerima masukan dari berbagai pihak ya Pak. Iya. Oke Pak, untuk dari semua ini ya Pak, dari semua yang baru tadi yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa ini yang dapat Bapak ambil dari pengalaman dan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Untuk pengalamannya atau hikmah lah ya, hikmahnya itu bahwa kita dalam mengatasi suatu masalah itu mungkin bisa membuat senang orang lain, tapi mungkin juga bisa membuat tidak suka ke orang lain. Jadi kita harus pandai-pandailah dalam mengambil keputusan supaya pihak yang bermasalah atau bertikai tidak merasa dirugikan atau tidak merasa begitu diuntungkan. Sehingga komunikasi antara kita yang menyelesaikan dengan pihak yang bermasalah itu diperlukan. Intinya kuncinya komunikasi ya Pak, agar mendapatkan hasil keputusan yang bisa disepakati oleh semua pihak. Oke Pak, terima kasih Pak Pri untuk waktunya. Mohon maaf mungkin ada kesalahan. Sekian ya Pak. Terima kasih, sukses selalu untuk Pak Pri.